Shalom ibu-ibu, selamat sore. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa kita masih punya kesempatan, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kita bisa bertemu di udara untuk mengadakan persekutuan wanita Febe pada hari ini. Hari ini kita ada persekutuan doa ya. Jadi marilah kita bersama-sama bersyukur, memuji Tuhan, ucap terima kasih kepada Tuhan dengan sebuah lagu yaitu segala puji syukur pada Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Ibu-ibu, marilah kita bersorak-sorai untuk memuji Tuhan, karena Tuhan itu baik. Marilah kita sama-sama bersorak-sorai. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya. haleluya. Marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Yesus adalah Allah kami yang sangat baik. Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan selalu memperduli kepada setiap kami ibu-ibu ini ya Tuhan. Dalam kehidupan masa kini ini yang dengan hidup yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan sakit penyakit yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami tapi bersyukur karena Tuhan tetap melindungi setiap kami, supaya kami semua ibu-ibu tetap bisa berkumpul di tempat dengan
dengan cara pakai online ini ya Tuhan, kami bisa berkumpul, bisa belajar firman Tuhan, kami bisa menikmati firman Tuhan, kami bisa bersorak-sorai memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan doa sore hari ini hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami dari awal sampai selesai berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ibu-ibu, Allah kita ini adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang selalu peduli kepada kita. Pada saat ini apa yang kita hadapi dengan pandemi ini, kita seringkali merasa takut ya. Ada ibu yang telepon pada saya, aduh aku kesepian, aku di rumah nggak tahu berbuat apa. Ada yang mengatakan anakku kena PHK, ada yang mengatakan anaknya dibayar gaji cuma separuh, ada yang mengatakan usahanya susah, nggak ada pembelinya, jadi tiap hari nggak ada penghasilan. Ada yang mengatakan bahwa anak atau cucunya yang sekolah, yang kuliah sekarang susah, harus di rumah, dan alat untuk mereka sekolah di rumah itu mereka nggak punya. Jadi susah sekali, khawatir, cemas, nggak tahu masa depan anak-anak sekolah itu bagaimana, anak-anak kuliah itu masa depannya itu bagaimana. Tapi ibu-ibu, janganlah kita khawatir, karena kita memiliki Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Marilah kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu Allah El Shaddai. Takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Menghadapi kondisi sekarang ini, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah tahu bahwa Allah itu Allah yang El Shaddai. Mari kita lanjutkan lagi nyanyi lagu ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah Yesus peliharaku. Tak usah ku susah,
melimpah es Ibu-ibu, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai. Hari ini kita harus dengan sikap hati yang percaya bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa untuk masuk ke dalam pokok-pokok doa. Tetapi sebelum kita masuk ke pokok-pokok doa, marilah kita bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan, ya, supaya kita dikuatkan, supaya kita terhibur. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di Mazmur 63 ayat 1 sampai yang kelima. Mazmur 63 ayat 1 sampai yang kelima. Mari saya akan bacakan untuk ibu-ibu ya. Ayat yang pertama, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Yang kedua, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat yang maha kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu itu lebih daripada hidup. Biarkanlah aku memegahkan Engkau. Sedemikian aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ibu-ibu, kita sudah membaca firman Tuhan ini. Kita tahu, ini ayat yang pertama mengatakan bahwa Daud pada waktu itu, dia itu ada di padang gurun Yehuda. Kenapa dia ada di padang gurun? Semasa Daud sebelumnya dia jadi raja, dia dikejar-kejar oleh Raja Salomo. Lalu setelah dia menjadi raja, dia dikejar-kejar oleh anaknya, anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom. Dia ingin mengadakan kudeta, ingin menjatuhkan orang tuanya, dan ingin menjadi rajanya sendiri. Jadi kita tahu gimana perasaannya kalau kita bayangkan, kalau kita sendiri yang jadi Daud, dengan kondisi yang seperti ini, anak kandungnya sendiri yang ingin membunuh dia, ingin merebut kedudukannya sebagai raja. Gimana rasanya? Dan lagi ditambah lagi pengikut-pengikutnya Daud, banyak yang ikut kepada Absalom. Waduh, pada saat itu dia melari-lari, dia masuk ke gua-gua, masuk ke hutan, mungkin ya masuk ke padang gurun ya. Di sana itu gimana hatinya? Kalau saya bayangkan mungkin ya Daud mengatakan, ya Tuhan, wes aku ini mati aja. Cuma aku hidup buat apa? Tiap hari lari-lari ketakutan terus. Tapi ibu-ibu coba lihat, apa responnya Daud pada saat dia dengan kondisi yang seperti ini. Di ayat yang kedua itu dikatakan apa? Ya Allah, Engkaulah Allahku. Dia tetap mengaku bahwa Tuhan itu adalah Allahnya ya. Dan aku mencari Engkau. Dia mencari Tuhan. Jiwaku, dia mengaku jiwaku ini haus kepada Tuhan. Dan dia mengaku bahwa tubuhnya ini kering. Seperti tanah yang kering, gak ada airnya. Mungkin kalau kita, aduh wes gak Tuhan-Tuhanan. Ya, Allah itu di mana? Aku kok sampai seperti ini? Ya, itu yang tidak benar. Tetapi Daud dia dengan cara ya, dengan meresponi kondisi seperti ini, dia mencari Tuhan. Dia mengaku bahwa dia itu lemah, dia itu haus, dia itu kering, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dia mencari Tuhan. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan, ya Allah, Kau itu adalah Allahku. Ya. Jadi setelah itu apa yang dia dapat? Di ayat yang ketiga dikatakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat yang kudus. Dia memandang Allah di tempat yang kudus. Dia tahu, dia yakin Allah itu adalah Allah yang kudus. Dia memandang kepada dia, dia mohon pada dia. Tetapi apa yang dia dapat, ibu-ibu? Dia melihat kekuatan Tuhan, dia melihat kemuliaan Tuhan di tempat yang kudus. Jadi dia setelah bertindak mencari Allah, dia mendapatkan itu, dia bisa tahu, oh Allah itu maha kuasa, Allah itu kuat, Allah itu mulia. Nah, dia percaya dengan seperti itu,
Sehingga dia bisa mengatakan, dia bisa rasakan sendiri. Oh, sebab kasih setiamu itu Tuhan lebih dari hidup. Itu yang dia dapat, ya. Dia tahu bahwa kasih karunia itu, ya, kasih setianya Tuhan itu tidak ada yang bisa melawan, lebih dari kehidupan. Dan bibirnya dia itu akan memegahkan engkau. Memegahkan engkau, bibirnya memegahkan, artinya apa? Bersaksi terus, menceritakan tentang Tuhan. Inilah yang dia dapat setelah dia bertindak, mengaku bahwa Tuhan itu adalah Allahnya. Akhirnya dia mendapatkan berkat apa? Dia bisa, di sini ayat yang kelima itu, demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku. Ibu-ibu, seumur hidup dia memuji Tuhan. Apakah kita juga bisa seumur hidup? Kita ini sudah jalan sudah berapa? Separuh lebih, ya. Mungkin ada yang sudah deket, ya, sudah mau habis, ya. Seumur hidup, masih sisa hidup kita ini memuji Tuhan dan menaikkan tangan demi nama Tuhan. Jadi selalu memuji dia, menaikkan tangan, bersaksi kepada banyak orang supaya orang-orang yang belum kenal Tuhan juga bisa mendapatkan berkat keselamatan. Mereka juga bisa tidak sampai masuk ke neraka. Mereka juga diselamatkan sampai ke surga. Ya, kiranya firman Tuhan hari ini bisa tolong pada setiap kita, bisa menghibur kita, beri kekuatan kepada kita semua ibu-ibu, semua kita merasakan dalam kondisi yang tidak enak, kondisi yang cemas, yang khawatir, yang takut, macam-macam itu campur baur. Tapi kita yakin bahwa Allah El Shaddai selalu menolong kita, kita bersikap seperti Daud, ya, selalu memandang pada Tuhan, cari kepada Tuhan. Marilah kita dengan sikap yang seperti ini, kita masuk ke dalam pokok-pokok doa. Yang pertama, kita semua itu naikkanlah doa untuk diri kita sendiri, ya. Kita berikan taukan kepada Tuhan pergumulan kita masing-masing. Mungkin kita setiap ibu-ibu pergumulannya berbeda, ya. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dan sebelum kita berdoa, marilah kita minta ampun kepada Tuhan, ya, memohon pengampunan, barulah kita naikkan doa supaya tidak ada dosa yang menghalangi doa kita. Marilah ibu-ibu kita berdoa untuk pergumulan kita sendiri-sendiri, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu, ya Tuhan, kami semuanya tidak luput seringkali jatuh dalam dosa. Kami seringkali, ya Tuhan, menyakiti hati-Mu, ya Tuhan. Mungkin kami juga menyakiti sesama kami. Tapi pada saat ini, ya Tuhan, Allah yang Maha Pengampun, mohon Tuhan Kau ampuni kami, ya Tuhan. Tuhan, kuduskan kami, Tuhan. Layakkanlah kami untuk datang ke hadirat-Mu, memohon dan bersekutu dengan Engkau, ya Tuhan. Pada saat ini, Tuhan, kami setiap keluarga menghadapi masing-masing pergumulan yang berbeda. Oh, kiranya Tuhan, Roh Kudus, Kau hadir tengah-tengah keluarga setiap kami ibu-ibu ini, ya Tuhan. Tuhan sendiri Kau yang akan bukakan jalan bagi mereka. Tuhan, Kau sendiri yang akan datang untuk menghibur mereka bagi mereka yang susah. Oh Tuhan, Kau sendiri yang akan tolong mereka. Angkat mereka keluar dari kondisi yang letih lesu, ya Tuhan, supaya mereka mendapatkan kelegaan. Bagi mereka yang kesulitan untuk masalah sekolah anak cucunya, ya Tuhan, masalah anak cucunya yang mau kuliah, ya Tuhan, Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka supaya setiap mereka bisa melihat kemuliaan-Mu, Tuhan, melihat kekuatan-Mu, Tuhan, melihat Roh Kudus yang penghibur yang selalu menolong, mendampingi mereka untuk menerobos dari kesulitan ini, ya Tuhan. Terima kasih, ya Bapa, kami serahkan semua doa ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu, selanjutnya kita juga berdoa, ya. Dengan kondisi ekonomi sekarang yang sulit ini, itu kita semua masing-masing memiliki kesulitan diri sendiri-sendiri. Kita masing-masing memiliki kekhawatiran sendiri. Ya, jadi kita sekarang berdoa untuk anak Tuhan, ya, yang mereka kena PHK, yang mereka gajinya terpotong, yang mereka itu usahanya susah, yang mereka itu tidak tahu harus berbuat apa. Mari kita berdoa untuk
anak-anak Tuhan yang dalam kesulitan dalam ekonomi. Mari kita buka suara berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini ya Tuhan, kami tahu Kau adalah sumber berkat. Kami tahu ya Tuhan, seisi dunia ini semuanya, langit dan bumi, semuanya yang adalah milik-Mu ya Tuhan. Bagi Engkau ya Tuhan, tidak ada hal yang mustahil untuk menolong setiap anak-anak-Mu yang dalam kesulitan ekonomi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan sendiri akan sadarkan mereka supaya mereka semua mempunyai hati seperti Daud, hanya memandang kepada Engkau ya Tuhan, hanya minta tolong kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus akan turun, akan tolong mereka satu persatu, buka jalan bagi mereka. Dan Tuhan akan berkati ya Tuhan usaha pekerjaan mereka. Berilah mereka hikmat supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, supaya semuanya itu ya Tuhan sungguh merasakan, melihat kemuliaan-Mu, melihat kekuatan-Mu, hingga semuanya bisa seperti Daud, dengan mulutnya selalu memuji Engkau seumur hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam tangan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup ini. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa dengan hormat minta pada penginjil Alvin, doakan untuk negara Indonesia ya, untuk kondisinya negara Indonesia ini ya, supaya semua itu pemimpin ya, pemerintah diberi hikmat, khususnya presiden kita Bapak Presiden Jokowi ya, supaya Tuhan beri hikmat pada mereka, supaya mereka itu mempunyai kemampuan untuk mengatasi kondisi ekonomi Indonesia yang sulit ini, dan juga punya hikmat gimana untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Mari minta penginjil Alvin untuk doakan hal ini. Mari ibu-ibu kita menaikkan doa untuk pemerintahan Indonesia dan masa depan pendidikan. Tuhan, kami bersyukur atas kesembuhan pasien COVID yang terus meningkat. Kami juga berdoa untuk masyarakat di Indonesia, kiranya Tuhan menolong, memberikan kesadaran yang kuat untuk menjalankan disiplin diri sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Kami juga memohon Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada pemerintah Indonesia untuk terus berjuang dalam menangani wabah COVID saat ini. Terima kasih pula ya Tuhan untuk perlindungan Tuhan bagi tenaga kesehatan. Kiranya Tuhan terus menyertai mereka dalam melaksanakan tugas kemanusiaan ini. Kami juga memohon Tuhan memulihkan kondisi ekonomi Indonesia agar tidak memasuki ke dalam krisis global. Biarlah kemurahan Tuhan yang akan memimpin pemerintah di dalam menemukan terobosan-terobosan yang baru. Tuhan yang berdaulat, kiranya Tuhan sendiri yang mengendalikan semua keamanan di saat situasi seperti saat ini. Juga Tuhan bagi mereka yang menjadi korban bencana alam, kiranya mereka semuanya merasakan pemeliharaan dan belas kasihan Tuhan. Mereka yang tinggal di tempat pengungsian, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kesehatan dan topangan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk tahun ajaran pendidikan 2019-2020 yang telah berlalu dengan segala dinamikanya. Kiranya Tuhan untuk proses belajar yang masih berlangsung dalam jaringan, kiranya Tuhan menolong para guru, siswa, dan juga orang tua agar bisa saling mendukung dan bekerja sama dalam proses pendidikan yang seperti saat ini. Kiranya Tuhan juga menolong orang tua sebagai partner dalam mendidik dan membimbing anak-anak belajar di rumah. Tuhan juga memberikan kekuatan. Kami menyerahkan ya Tuhan
untuk semua masa depan pendidikan di Indonesia. Biarlah Tuhan sendiri yang terus memimpin dan memberikan yang terbaik. Kami mohon semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu, kita lanjutkan doa kita, yaitu kita doakan untuk kesehatan dan untuk kesadaran masyarakat di Indonesia ini ya, supaya mereka semua itu bisa mentaati protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah, beri mereka mau untuk melakukannya supaya pandemi ini bisa cepat dengan beres selesai, supaya Indonesia ini kita bisa lebih bebas lagi untuk datang ke gereja, kita bersama-sama seperti dulu bisa beribadah. Mari kita berdoa untuk masyarakat Indonesia. Tuhan Bapa yang di surga, pada saat ini Tuhan, mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah pada masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Karena mereka mungkin ada yang kurang pengetahuan. Mungkin ada yang mereka itu hatinya itu cuek ya Tuhan, tidak peduli kepada orang lain. Oh Tuhan, pada saat ini kami mohon kiranya Tuhan tolong mereka. Kiranya Tuhan Kau sendiri akan berilah mereka satu hati. Bukan untuk peduli pada diri saja, juga akan peduli pada orang lain, supaya mereka mau taat kepada apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah. Semua protokol yang sudah diberitahukan mereka taat. Mereka mau ada di rumah, kalau tidak perlu jangan keluar, dan supaya mereka bisa bertahan di rumah dan mereka bisa selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan tubuhnya, dan supaya mereka bisa cukup istirahat. Dan oh Tuhan, tolonglah ya Tuhan, kasihani mereka yang tidak mengerti. Tuhan berkati mereka, beri mereka semuanya ini ya Tuhan jalan dengan baik hingga kebaikan untuk seluruh negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa ini hanya dialaskan atas nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya kita doakan juga untuk tim medis ya, yang mereka itu sudah mau korban, merelakan waktunya, merelakan keluarganya ya. Mungkin keluarganya kan juga khawatir ya. Ini termasuk dokter-dokter, termasuk perawat-perawat ya. Mereka melakukan semuanya ini untuk menolong orang lain, dan kiranya Tuhan juga tolong supaya semuanya ini bisa diberi hikmat, berjalan dengan baik untuk pengobatan dan untuk vaksin yang belum ditemukan. Kiranya Tuhan sendiri akan tolong supaya semuanya ini bisa cepat ditemukan dan kita semuanya bisa pulih kembali seperti semula lagi. Mari kita buka suara berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, pada saat ini Tuhan, kami tahu ya Tuhan, karena Kau itu adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan, Kau adalah Allah yang maha tahu. Tuhan mengerti semuanya ini ya Tuhan. Oh Tuhan, pada saat ini kami mohon kiranya Tuhan, Kau sendiri akan tolong ya Tuhan. Kasihanilah para medis, para dokter, para perawat ya Tuhan. Mereka yang kerja di rumah sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri juga akan tutup bungkus mereka. Tuhan, Kau sendiri yang akan beri mereka kekuatan. Tuhan sendiri yang akan beri mereka hati yang selalu hanya bersandar pada Tuhan. Kami juga serahkan keluarga mereka hanya di dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, kasihani mereka, pengorbanan mereka begitu besar ya Tuhan. Kami mohon Tuhan juga akan berkati, Tuhan tolong mereka semua ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk vaksin yang belum ketemu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau tolong ya Tuhan, tepat pada waktu yang Tuhan tentukan, dan vaksin ini akan ditemukan ya Tuhan, supaya semua masalah ini bisa beres dan kami bisa pulih kembali seperti mula ya Tuhan. Terima kasih karena ini semua tidak ada yang bisa melakukan, hanya kami percaya hanya Engkau lah Tuhan yang bisa melakukannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga berdoa, pokok doa ini minta kepada
penginjil Alvin untuk doakan supaya penginjil Alvin ini doakan untuk pendidikan ya, untuk pelajaran tahun pelajaran yang baru ini, supaya semua ya termasuk guru, dosen, siswa-siswi, juga mahasiswa, mereka semuanya bisa menyesuaikan diri ya dengan metode yang baru ini. Maka kita minta kepada Pak Alvin untuk mendoakannya. Ibu-ibu, setelah kita berdoa, sekarang tibalah saatnya kita memberikan persembahan pada Tuhan. Ibu-ibu, kita bersyukur kalau selama ini kita sudah menerima berkat Tuhan dan kita bisa mengembalikan sebagian untuk Tuhan. Mari kita memberi persembahan sambil menyanyikan sebuah lagu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan, kami ucap syukur terima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan, atas berkat-Mu Tuhan. Acara kami persekutuan wanita ini sudah selesai dan kami serahkan semua ibu-ibu yang sudah memberi persembahan. Tuhan berkati mereka satu persatu. Tuhan, terimalah persembahan ini dengan penuh sukacita dan Tuhan bersucikanlah persembahan ini dan akan dipakai oleh pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sekali lagi ucap terima kasih bahwa persekutuan wanita pada hari ini Tuhan pimpin sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap terima kasih. Amin. Selanjutnya serahkan doa berkat untuk bagi Pak Alvin dan setelah itu kita nyanyi Bapak terima kasih. Mari ibu-ibu, dengan berdiri kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih.
Kebaktian persekutuan wanita selesai saat teduh.